Selamat datang di Sekolah Tanggap Bencana SMK Negeri 1 Batu Layar. SMK Negeri 1 Batu Layar adalah sekolah vokasi pariwisata yang berlokasi di daerah pariwisata Senggigi. SMK Negeri 1 Batu Layar berlokasi di Jalan Raya Senggigi, kilometer 5, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMK kami berdiri di atas lahan seluas 9.800 meter persegi yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Untuk batasan wilayah SMK Negeri 1 Batu Layar, sebelah barat berbatasan dengan Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat, sebelah selatan berbatasan dengan area persawahan, sebelah utara berbatasan dengan pemukiman penduduk, dan sebelah timur berbatasan dengan Amanda Residence. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, SMK Negeri 1 Batu Layar dilengkapi oleh sarana dan prasarana seperti ruang lobi sebagai entren sekaligus tempat praktek front office bagi siswa perhotelan, ruang tata usaha, ruang loket pembayaran BPP, ruang guru produktif, ruang penyimpanan barang, kamar hotel dan pantry sebagai tempat praktek siswa, ruang lab komputer, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan prasarana, ruang wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan kehumasan, ruang bimbingan konseling, musola, perpustakaan, ruang guru, ruang UKS, ruang kelas, ruang praktek boga, dan toilet yang tersebar di beberapa tempat. Karena SMK Negeri 1 Batu Layar berada di dataran rendah dan berjarak hanya 300 meter dari aliran sungai Meninting yang bermuara ke laut, menyebabkan sekolah kami berpotensi tinggi bencana banjir. 3 tahun yang lalu, tepatnya Sabtu 4 Desember 2021, sekolah kami tergenang banjir. Bencana ini mengakibatkan banyak kerusakan sarana dan prasarana, serta terendamnya buku-buku dan dokumen penting sekolah. SMK Negeri 1 Batu Layar menyediakan instrumen yang menunjang keselamatan saat terjadi bencana di sekolah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah korban saat terjadi bencana, antara lain petunjuk arah jalur evakuasi, titik kumpul, CCTV, alat pemadam kebakaran, dan tim siaga sekolah. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu.
Banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan faktor alami yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan. Kedua, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Menanam pohon sebagai bentuk reboisasi. Buang sampah pada tempatnya. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting seperti sertifikat tanah dan ijazah, lalu pakaian, obat-obatan, air mineral, dompet dan handphone, dan yang terakhir adalah alat mandi. Mengetahui jalur evakuasi yang telah disiapkan. Mematikan saklar aliran listrik. Perhatikan semua, di luar sedang terjadi banjir, harap tidak panik karena air akan segera naik. Silakan kembali barang-barang kalian dan segera lepas sepatu kalian. Dan dimohon untuk mengikuti arahan dari kami. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tali agar tidak terbawa arus. Jika genangan cukup tinggi, maka tim evakuasi melakukan evakuasi dengan perahu karet. Apakah sudah lengkap atau ada yang kurang? Ternyata nama kita kelas 1, Bu, atas nama Ahmad. Ya, usahakan ya, Sang. Tim siaga bencana sekolah mengevakuasi korban ke tempat yang lebih Harap tinggi. tenang dan tunggu hingga bantuan datang sambil memantau cuaca pada hari ini. Tolong! Di mana? Di sini! Tim siaga bencana sekolah dengan sigap mengevakuasi korban yang tertinggal. Ketika menemukan kondisi darurat saat pasien tidak responsif atau tidak bernafas, maka tim siaga bencana melakukan CPR sebagai langkah pertolongan pertama. Apa yang dilakukan siswa pada pasca bencana? Yang pertama, hindari air banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, perhatikan kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, hati-hati saat memasuki gedung sekolah karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Bersihkan lingkungan sekolah pasca banjir. Yang terakhir adalah update berita mengenai kondisi banjir.